berada di WPB atau brokernya, wakil pialang berjangka atau brokernya, itu yang bermasalah. Sering kali yang saya temui itu bermasalahnya di situ. Kalian bisa lihat Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di sini di Muhammad Ikhlas di channel Zero to One. Ya, banyak sekali yang masuk ke YouTube saya ini bertanya, Bang, kalau perusahaan ini aman gak, Bang? Kalau perusahaan ini aman gak, Bang? Kalau perusahaan ini tipu-tipu apa enggak? Bla 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 bla. Banyak sekali pertanyaannya. Kalian bisa cek di kolom komentar, itu banyak sekali orang bertanya-pertanyaan seperti itu. Saya cuma mau menjawab begini. Teman-teman ya, kalau kalian mau tahu tentang perusahaan pialang ini aman, ya, perusahaan ini aman atau tidak, itu kalian bisa Google ya. Google aja langsung nama perusahaannya apa, atau kalian cari di websitenya Bapepti atau BBJ. Apakah perusahaan itu terdaftar apa enggak? Nah ya, jadi kalau dia sudah terdaftar itu bisa dipastikan perusahaan itu aman karena dia legal ya. BBJ itu Bursa Berjangka Jakarta, atau kalian bisa cari di IDX, Indonesia Stock Exchange kalau tidak salah ya. Terus ada juga yang namanya lembaga pemerintah, itu namanya Bapepti, badan pokoknya dia regulator lah, regulator di perusahaan berjangka dan komoditi seperti itu. Jadi Bapepti namanya. Kalian bisa cek di situ, ada banyak daftar perusahaan pialang yang terdaftar di sana ya. Kalau kalian masih merasa perusahaan ini tipu-tipu atau perusahaan ini legal atau tidak, kalian bisa cek di situ tentang bagaimana perusahaannya terdaftar atau tidak ya. Sebenarnya pialang itu ya, hampir sebagian besar pialang itu terdaftar. Apalagi kalau mereka punya kantor, mereka terdaftar secara legal. Nah, problemnya adalah berada di WPB atau brokernya, wakil pialang berjangka atau brokernya, itu yang bermasalah. Sering kali yang saya temui itu bermasalahnya di situ. Bukan dari perusahaannya. Perusahaannya itu semua legal. Mereka menaati peraturan, mereka menyediakan dana jaminan di Bursa Berjangka Jakarta lah. Seperti itu. Jadi jika dana nasabah ini hilang atau bagaimana, itu sudah ada dana untuk mengganti dana tersebut. Jadi ada dana jaminannya. Nah, yang sering kali bermasalah ini brokernya sebenarnya. Yang sering bermasalah dengan nasabah ini brokernya atau wakil pialang berjangkanya, WPB-nya. Nah, mereka bermasalah bagaimana? Misal broker ini ketika mereka memprospek nasabah itu kadang tidak jujur, atau mereka cuma menjual iming-iming profit dengan waktu yang sangat cepat ya, tanpa mereka menjelaskan resikonya seperti apa. Jadi nasabah itu gampang tergiur, akhirnya mau melakukan sebuah trading. Ketika itu rugi, ya sudah, nasabah komplain. Seperti itu. Jadi itu salah satu kasus yang banyak sekali yang kita temui dulu ya. Jadi mereka ini karena iming-iming, mereka akhirnya nasabah ini mau join. Itu seperti itulah kasusnya ketika kita berhadapan dengan kasus yang melibatkan broker. Kadang ada juga broker yang mereka itu saking pengennya ngejar komisi, broker ini tanpa izin atau sepengetahuan nasabah, mereka bertransaksikan trading nasabahnya. Jadi mereka mentradingkan nasabah itu, mereka melakukan transaksi menggunakan akun nasabah tersebut tanpa ada kuasa atau izin dari nasabah tersebut. Itu berbahaya. Belum lagi yang namanya nasabah broker memberikan masukan-masukan kepada nasabah yang berdasarkan yang berdasarkan keserakahan. Misal nasabah ini ketika market lagi tidak stabil, broker malah menyarankan, ayo Bu, ambil lagi aja, ambil buy atau sell Bu, ambil ini, ambil itu. Yang namanya nasabah tidak tahu apa-apa ya, mereka nurut aja. Tapi kan ada resiko di situ. Resikonya apa? Resikonya bisa saja untung, bisa saja rugi. Ini bahaya bagi saya. Jadi
yang saya sering katakan kepada calon-calon nasabah ataupun broker-broker yang baru mau join di Pialang, itu kalian harus menjaga integritas kalian ya. Jaga integritas kalian, jadilah broker yang jujur, amanah, dan bisa dipercaya. Kenapa? Karena ketika kalian jujur, ketika kalian amanah, lalu nasabah itu mengalami yang namanya loss dananya, itu mereka tidak serta-merta bisa menyalahkan kalian. Dan di samping itu pun ketika kalian sudah tidak bekerja di Pialang, hubungan baik kalian dengan nasabah kalian tadi itu tetap terjaga. Nah, jika hubungan kalian ini masih tetap terjaga dengan baik, itu kalian bisa melakukan sebuah kolaborasi. Misal nih, kayak seperti yang saya alami ya, saya punya bisnis, saya sudah tidak bekerja di Pialang, tapi ketika bisnis saya ini membutuhkan dana investasi, ya membutuhkan investor, saya mengontak nasabah-nasabah saya dulu. Ya, dan mereka alhamdulillah masih mempercayai saya untuk diberikan dana investasi untuk bisnis saya sendiri. Berbicara masalah dipercaya apa tidak ya, saya punya teman namanya Henry, dia sekarang bekerja di perusahaan Pialang juga namanya Agrodana. Henry ini dulu adalah mantan anggota tim saya. Nah, kalau kalian para investor-investor atau pengen orang-orang yang baru mau masuk di Pialang dan mau mulai bertrading dengan modal mulai dari Rp500.000, jika kalian pengen mencoba mencari Pialang dan broker yang jujur, saya highly recommended, saya sangat merekomendasikan si Henry ini untuk kalian bisa bekerja sama. Ya, dia bekerja di perusahaan Pialang namanya Agrodana, itu sudah terdaftar di Bapepti dan IDX, itu resmi ya perusahaannya, jadi non tipu-tipu. Terus si Henry ini dulu adalah mantan anak buah saya sudah tahu dia. Jadi dia ini jujur dan belak-belakan. Kalau berbicara masalah resiko ya dia jelaskan semuanya, tidak ada yang tutup-tutupi, dan highly recommended, saya sangat rekomendasi kalau kalian yang mau bertrading atau mau belajar trading bisa ke dia langsung. Nah, kalau kalian mau hubungi dia, link WA-nya sudah saya taruh di deskripsi. Silakan kalian hubungi sendiri saja, karena saya cuma mau bantu saja untuk sounding teman saya ini. Oke? Terima kasih, segitu dulu saya mematikan di sini channel Zero to One. Semoga video ini bermanfaat. Share video ini ke sosial media kalian, share ke teman-temannya, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan dislike video ini kalau kalian tidak suka. Oke, terima kasih, segitu dulu saya mematikan di sini channel Zero to One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.